Jadi nggak diarahkan seperti ini kan capek guys ya. Jadi kita ngelut bisa menggunakan jempol guys. Nih seperti ini nih. Tuh. Oh enaknya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Di video kali ini kita akan mereview sebuah mouse yang mereknya dari Avortek X7 F5. Nah mouse X7 ini ya rata-rata anak PB pasti tahu lah ya. Ini mouse jadul. Saya membeli ini 230.000. Niatnya mouse ini kita akan review ya. Kita akan bahas, kita akan setting segala macam, akan kita tes bagaimana performanya. Untuk itu pertama-tama kita akan bongkar dulu ya. Jadi kita unboxing dulu nih. Ini seperti ini dusnya ya. Nah, ini kita bongkar, kita unboxing. Di sini masih ada lakbannya tuh ya, karena emang belum saya buka. Nah, jadi ini ya dusnya ya. Ini unitnya, kita buka plastiknya. Di sini langsung terlihat seperti ini ya bentuk unit mouse-nya. Ini cuman sekedar kemasan aja ya, plastik kemasan. Nah, ini isi unitnya nih. Isi dari si mouse gamingnya ini. Nah, jadi dalam paket penjualan kita mendapatkan si mouse-nya ya, mouse-nya. Terus di sini kayak ada kartu panduan ya. Untuk mendownload softwarenya kita bisa download di sini ya. Oke, nanti kita akan software setting makro ya, karena ini mouse spesial makro. Terus di sini kita mendapatkan ada 8 ya, 8 buah kaki cadangan. Nah, ini satu buah mouse ini kan di bawahnya ada 4 kaki nih, 1 2 3 4. Artinya di sini ada 2 pasang ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya gini, rata-rata mouse kalau kakinya sudah habis ini udah kurang presisi. Nanti kalau udah mulai nggak enak ya, nanti ini kita bisa lepas kakinya. Lalu kita bisa beri kaki yang baru. Jadi di balik kemasannya ini dia ngasih tahu beberapa kelebihannya ya, atau beberapa fiturnya. Yang pertama di sini ada tulisan 5 mode selection. Nah, jadi mouse makro ini sebenarnya saya udah lama pakai mouse makro ini. Mouse makro ini atau mouse ini itu ya enaknya dari mouse-mouse yang lain. Kalau kita ganti lampu, di sini kan ada tombol nih. Nah, ini sebenarnya tombol untuk mengganti lampu. Jadi kalau kita mengganti lampu, kita bisa men-setting DPI. Untuk settingan makro tiap tombolnya itu berbeda-beda atau berprofil-profil. Dia menyiapkan beberapa profil. Profil pertama itu lampunya mati, profil kedua lampunya hijau, profil ketiga kuning, profil keempat merah, profil kelimanya dia lampunya berkedap-kedip. Dan itu semua bisa disetting secara custom. Tiap tombol makronya beda-beda untuk senjata lain-lain, untuk senjata M4, AKM atau PB, Quick Change, SG biasa, untuk sniper. Ini mantul banget gitu kan. Jadi kita bisa men-setting makronya, DPI-nya dan warna custom kita gitu. Ini kelebihan yang saya sukai dari mouse ini. Oke. Yang kedua, di sini ngasih tahu bahwa 160K onboard memory. Nah, mouse ini ya, meskipun kita setting semua tombolnya dipakai makro, ini masih berfungsi dengan normal. Sepengalaman saya ya, masih normal, masih enak. Settingannya pun kalau kita bawa ini mouse kemana-mana, main ke warnet, kita nggak usah nyeting lagi. Artinya memang si makro itu berjalan dengan chipset yang ada di dalamnya. Jadi seolah-olah ini keyboard, ini mouse sudah sama keyboard dan sudah sama mesin waktu. Jadi kita bisa mengatur delay, kecepatan, timing segala macam di mouse ini dengan menggunakan makro. Yang menurut saya sudah lumayan canggih ya, karena memorinya juga gede. Kita bisa men-setting semau kita ya, dicolok tempel di PC manapun berjalan dengan lancar mouse-nya tanpa harus menginstal software atau drivernya di tiap-tiap komputer yang ingin kita pakai. Terus di sini ngasih tahu bahwa high sensitivity up to 3000 CPI. Nah, ini maksudnya kayak DPI ya istilahnya ya. Jadi DPI-nya ini setahu saya antara 3000 sampai 3200. Jadi kalau buat kalian pencinta mouse licin, kalian bisa ganti lampu di sini. Nanti bisa disetting atau lampunya sama semua 800 DPI bisa, atau lampunya ganti-ganti 400, 800, 1600, 3200. Jadi ke semua bisa di custom ya untuk DPI-nya. Nah, di bawahnya ini ada tulisan response time 1 millisecond ya. Design with extreme fast response, ini mencapai 1000 Hz. Rate up to 1000 Hz. Nah, ini mouse gaming ini jujur sepengalaman saya, mouse gaming ini bener. Jadi kalau mouse gaming yang lain tuh ngaku-ngaku bahwa kami bisa loh 1000 Hz 1 millisecond. Nah, untuk mouse gaming ini
Saya sangat percaya. Kenapa? Karena saya udah merasakan sendiri. Bahkan ketika saya bandingkan mouse gaming ini dipakai menjalankan 1000 Hz 1 milisecond dengan mouse gaming yang mahal Zowie saya yang harganya 1 juta, itu rasanya sama. Responnya sama. Dan saya nggak bisa ngebedain. Dan ketika mouse gaming ini polling rate-nya saya turunkan menjadi 500 Hz atau 125 Hz, dan ini kerasa pure benar kita bisa mengatur polling rate sesuai kemauan kita dengan harga 200.000 loh. Oke. Jadi bentuk mouse ini tuh presisi ya, antara kiri dan kanannya sama. Jadi kalau kita pegang dengan tangan kanan sama, tangan kiri sama. Lengkungannya ke sini sama ya. Jadi mouse-nya mouse lurus. Tidak seperti mouse yang pada umumnya. Ini mouse-nya memihak untuk tangan kanan. Mouse ini juga memihak untuk tangan kanan. Nah, untuk dari segi tampilannya ini berwarna hitam semua ya. Cuman di sini ada kayak warna-warna matte-nya. Dan di sini modelnya ada gambar tengkoraknya. Oke. Terus di bagian gripnya, untuk gripnya ini bukan karet ya kawan ya. Ini cuman plastik biasa, plastik yang kasar sekali. Plastik yang kasar, bukan plastik yang licin, maksud plastik yang kasar ya. Jadi lumayan nyaket sama tangan kita. Nah, ini samping-samping ini plastik kasar, ini plastik halus ya. Plastik pada umumnya ini kasar kalau diraba. Tapi ini bukan karet, ini plastik. Nah, kalau mouse X7 yang zaman dulu ya, ini kan dibeli zaman waktu rupiah masih mahal ya, nggak kayak sekarang dengan harga yang sama. Mungkin kualitas si produk diturunkan ya dari segi fisiknya. Nah, ini di mouse yang dulu ini ada karetnya. Nah, yang ini pure semua plastik, nggak ada besi sama sekali, nggak kayak zaman dulu ini ada besinya. Oke, dari gripnya seperti ini ya. Ini gripnya bisa untuk claw grip dan bisa untuk fingertip ya. Kalau dipegang seperti ini pun masih bisa tuh. Oke, jadi di bagian jempol ini bisa nyaket banget ya, karena ngelengkung ke belakang tuh ya. Jadi untuk pengguna fingertip kayak saya kan mainnya kadang-kadang claw grip, kadang-kadang agak fingertip dikit tuh. Nah, ini bisa sangat nyaman digunakan untuk kita yang bermain dengan mouse fingertip atau claw grip. Tapi untuk player yang palm grip, saya rasa juga agak nyaman ya. Nggak jadi masalah sebenarnya, masalah mouse selama bentuknya masih umum. Oke, secara grip. Terus dari segi berat, nah mouse ini ya lumayan, menurut saya lumayan berat. Jadi bagi kalian yang biasa megang mouse enteng seperti ini mouse harganya 1 juta lebih ya, Zowie EC2B CSGO Edition. Nah, ini menurut saya awal-awal saya pakai kok ini berat. Nah, ini lebih berat lagi. Mungkin tebakan saya ini bisa 100 gram lebih, entah berapa gram ya, saya nggak ada timbangan. Di dalam kemasan juga nggak ngasih tahu ini beratnya berapa. Yang jelas menurut saya ini mouse berat. Dan di bawahnya kita lihat nggak ada sih pemberatnya. Nah, pada contoh mouse X7 generasi sebelum dia, lihat di bawahnya itu bisa dibuka pemberatnya tuh. Jadi di sini ya ini udah saya lepas ya. Jadi di sini ada kayak baut, kayak batu baterai gitu, besi-besi pemberat yang bisa kita atur sih berat mouse-nya. Mau ringan, mau berat bisa kita atur, tapi ini nggak bisa diatur ya. Nah, jadi kalau kalian yang suka dengan mouse yang berat, ini sangat cocok ya. Sangat cocok untuk kalian yang suka mouse yang berat. Nah, yang membedakan mouse ini dengan versi sebelumnya, kalau versi sebelumnya di bagian klik yang kecil ini yang untuk makro ya, ini tuh terlalu jauh, terlalu ujung. Kalau ini kan bisa enak nih. Kalau kita mau main murni tinggal klik ini. Kalau ingin main curang pakai makro tinggal klik ini. Dan ini pun switchnya switch, bukan silent switch. Bisa kedengaran kan? Nah, kalau ini yang terdahulu, ini pakai silent switch, nggak ada suaranya ya. Nah, ini pakai silent switch. Kalau kekurangannya dulu, kalau mouse-nya udah lama, ini tombolnya suka mati, nggak bisa dipakai. Nah, tapi untuk seri-seri yang X7 F5 ini, saya rasa untuk isu tombolnya ini aman ya. Nah, untuk scroll wheel-nya standar, tombolnya semua standar. Ini tombol yang tengah untuk seperti tadi saya jelaskan untuk mengganti DPI dan profile. Yang kita harapkan cuma satu, yaitu fitur makronya. Kenapa? Karena kalau kita mengharapkan sensornya, ya, ini sensor standar aja gitu. Cuman berada di atas mouse standar gitu, nggak sampai setara mouse bagus. Sebagai contoh, ini di kanan saya mouse Zowie EC2B yang harganya 1 jutaan. Nah, mouse yang kanan ini mouse kompetitif, nggak ada makronya dan nggak bisa disetting dengan software. Sementara mouse ini bisa makro dan bisa disetting dengan software. Tapi untuk di bagian sensornya ya, ini sensornya sensor biasa aja. Sementara ini sensornya sensor yang bagus ya, PixArt ya. Sekarang mouse ini akan kita pasang di komputer, akan kita tes untuk bermain game.
Sekali lagi, ini bukan untuk profesional gamer, ini untuk gamer pemula. Ya, kalau kalian udah profesional, belilah yang sensornya lebih bagus seperti mouse ini atau mouse di atas ini dengan sensor yang bagus. Oke, langsung aja kita tes. Sekarang mouse X7-nya udah kita pasang di komputer. Nah, untuk mendownload software aplikasinya, kita harus masuk ke halaman website X7-nya. Nanti kita klik download ya, kita klik download, diarahkan ke halaman download seperti ini. Kalian pilih seri mouse-nya apa, karena ini X7 F5 ya. Maka di sini kita download ya di bagian 7 case edition. Nah, karena memang 7 tombol yang bisa di setting. Nanti dia akan terdownload ya di bagian 7 case edition ini. Nanti kalau sudah terdownload, lanjut kita bisa menginstal aplikasinya. Alias sudah terinstall seperti ini ya. Sudah terekstrak, kita next, I accept, next, setup. Dia sedang melakukan penginstalan aplikasi software. Ya, startup 5 mode Oscar Editor. Kita finish it. Kita finishing ya. Otomatis dia akan terbuka aplikasinya seperti ini. Alias sudah terinstall seperti ini ya. Sudah terekstrak, kita next, I accept, next, setup. Dia sedang melakukan penginstalan aplikasi software. Ya, startup 5 mode Oscar Editor. Kita finish it. Kita finishing ya. Otomatis dia akan terbuka aplikasinya seperti ini. Nah, ini tampilan software aplikasi yang X7 punya nih ya. Nah, ini gambarnya kalau nggak salah mouse F2 atau F3 kalau nggak salah. Nah, sementara yang kita punya ini adalah mouse F5. Tapi tidak mengapa ya, karena mungkin dalaman mesinnya sama aja ya. Jadi walaupun di sini gambarnya F2, F3, F5 tetap kompatibel. Oke, langsung kita bahas. Pertama, di sini kita ditampilkan ada sebuah menu files. Nah, menu file ini berfungsi sebagai apa? Membuat profile baru gitu kan, meload, nge-save dan merename segala macam, impor ekspor pun bisa ya. Nah, di sini ya sekedar nama ya, ini nama settingannya karena ini by default seperti ini. Nah, di sini ada profile. Jadi profile 1 2 3 4 5. Perbedaannya di mana? Kita bisa men-setting tiap-tiap lampu. Ini kan lampu profile 2 ya, hijau profile 2, kuning profile 3. Nah, tiap-tiap lampu, tiap-tiap profile ini kita bisa men-setting dengan makro yang berbeda loh guys. Nah, sebagai contoh ini kan by default ya, belum ada perubahan. Sebagai contoh yang umumnya kita taruhin makro nih di bagian klik ini guys. Di bagian klik yang warna merah ini nih. Nah, ini bisa kita setting makro dengan cara, ini kan tombol 7 nih. 7 kan ada di ujung ya. Nah, ini 7 kita klik. Lalu kita masuk ke bagian makro manager. Nah, by the way ini fiturnya lengkap banget ya guys ya, asli guys. Ini mouse walaupun murah, makronya lengkap banget ya. Ini untuk makro manager ini yang untuk manajemen expert lah ya. Jadi kita bisa men-setting semau kita. Nah, di sini ada makro untuk keyboard ya. Ini seolah-olah tuh mouse ini tuh punya fitur seperti keyboard guys. Gimana nggak enak coba. Terus di sini ada fitur delay, terus fitur mouse juga. Terus untuk repeat ya kan. Absolute coordinate, relative coordinate yang kita gunakan untuk men-setting recoil control ya, untuk para cheater pemain curang ya, PUBG pemain curang. Ini bisa disetting di sini semua gitu. Terus key-if gitu kan, variabel segala macam ini disetting di sini semua gitu guys ya. Kalau saya jelasin satu-satu bagaimana cara men-setting makronya, ngasih delay-nya berapa, ngasih loop bagaimana, jam to line seperti apa gitu. Ini akan terlalu banyak bacot guys ya. Jadi saya akan berbusa mulut saya kalau saya jelaskan di sini. Anggaplah kalian sudah expert ya, kalian setting di sini ya. Nanti tutorialnya banyak atau kalian mau. Nah, sekarang ini mouse udah full saya setting secara custom guys, sesuai makro yang saya inginkan ya. Ini prosesnya panjang sekali ya. Sebagai contoh di sini saya sudah menyiapkan ya untuk profil 1 M4, profil 2 Scar L, profil 3 Beryl, profil 4 AKM dan profil 5 untuk tapping cepat ya guys ya. Nah, ini profil ini udah saya setting sedemikian rumit ya. Di sini saya namakan profilnya PUBG Erangel. Jadi ganti map, saya ganti senjata karena kan kayak ada KBZ ya enggak, ada G36. Ini udah saya setting sedemikian rupa guys. Nah, kalau sudah disetting seperti ini, kita klik OK ya. Nanti dia terload ya, tersave ke profil ini ya. Jadi mau aplikasinya ditutup, ini mouse diganti-ganti ke PC manapun, gak usah install lagi, tinggal colok langsung spray. Oke, sebagai contoh di sini kita menggunakan game PUBG dulu guys ya. By the way di sini ada yang mesti kita setting lagi guys. Nah, ini mesti kita setting lagi. Bentar ya, ini kayaknya nggak kelihatan loh.
Bentar. Maaf guys. Nah, ini mesti kita setting lagi di bagian pojok kanan bawah guys. Nah, ini salah. Di bagian pojok kanan bawah ya. Ini kalian klik kanan di sini ya. Klik kanan, lalu di bagian auto launch on boot ini hilangkan ya centangnya, lalu kita klik kanan lagi di bagian function key reminder. Nah, di sini bagian function key reminder kalian hilangkan ya centang ya, dia biar nggak bacot. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini jangan ada yang dirubah-rubah lagi, cukup oke ya. Lanjut, sekarang kita bisa mengamuk di PUBG guys dengan menggunakan makro di PUBG. Yuk kita X, sekarang kita buka game PUBG-nya guys. Oke guys, kita sudah ada di dalam gamenya. Kita akan mempraktekkan makro ini gimana guys. Yang pertama, makro looting ya guys ya. Ceritanya kita turun dari langit, set, lalu kita ngelut. Nah, ini ngelut ya, bisa menggunakan jempol guys. Jadi nggak diarahkan seperti ini, kan capek guys ya. Jadi kita ngelut bisa menggunakan jempol guys. Nih seperti ini nih. Tuh. Oh, enaknya hidup. Tinggal di jempol doang guys, kelut semua. Gila nggak tuh? Nih, ulang nih. Cet, aku baru turun dari langit. Siap. Aku baru turun dari langit. Enak gak guys? Enak gak? Cuman gini doang nih. Tuh. Nih, lihat nih. Cuman gini doang nih. Wah, ada senjata. Set. Tuh. Bisa buat pakai jempol guys. Yang kedua, aku ingin crouch jump. Aduh, gimana cara crouch jump ya? Aku nggak bisa guys. Nah, caranya tinggal tekan jempol, maka dia sudah auto crouch jump guys. Gimana? Enak nggak ya? Udah jongkok di jendela. Enak nggak guys? Aku tidak bisa crouch jump. Tolong aku. Aku ingin crouch jump. Ya, sudah ada di jendela guys. Enak kali bisa crouch jump. Set. Tuh. Nih guys ya. Ini sudah jongkok loh di jendela loh. Jadi seperti ini guys. Nih ya nih. Kalau untuk FVP-nya ya. Set. Tuh. Set. Crouch jump aja bisa dimakroin lah guys. Gila nggak tuh? Makro coy. Lanjut. Kita akan makro recoil ya. Ini makro recoil menggunakan M4 guys ya. M4 lengkap dengan ya vertikal kompensator seperti ini. Kondisinya jongkok ya guys ya. Nah, ini akan recoil. Kalau recoil kan harus ditarik seperti ini ya. Nah, ini recoil harus ditarik. Jadi mouse kita tangannya turun ya guys ya. Harus narik ke bawah gitu. Nah, ini kita nggak usah narik gitu. Bahkan kita bisa nembak seperti ini ya. Bahkan untuk mouse diangkat pun bisa. Ya Allah, mouse diangkat guys. Nih guys nih. Gila nggak tuh? Ya kan? Nih lagi nih. Ya memang kalau mouse diangkat nanti dia kiri kanan, makanya jangan diangkat. Ya gila kali kita ngelawan musuh, masa kita giniin. Jadi kita bisa nembak ya, hanya diem aja gini gitu tuh. Arahkan, tinggal diarahkan doang. Enaknya nembak ya kan, tanpa spray down, tinggal diarahkan doang. Gitu guys. Nah, sekarang untuk makro tapping cepat. Ceritanya aku baru turun dari langit. Langsung ngelut ya. Oh, kok ngelutnya langsung dapat senjata tapping, bukan senjata auto. Tapi tidak masalah, karena aku bisa menggunakan senjata tapping menjadi senjata auto. Gitu kan. Jadi yang menggunakan senjata tapping baru turun gak usah takut guys. Lawan aja kalau pakai makro. Kita tinggal ngarahin recoilnya ke badan musuh guys. Seperti itu guys ya. Nah, jadi gak usah takut-takut, tinggal kita tembakin aja ke badan musuh gitu. Nah, tapi untuk kelikannya ya, saran saya kelikannya jangan sampai 10 tembakan per detik. Karena kalau 10 tembakan per detik hitungannya udah senjata auto guys ya. Nah, itu bisa ke banner. Jadi kalian mentang-mentang pakai klik auto, SLR, SKS, mini di setting 10 tembakan per detik, ya ke banner lah. Mana ada orang bisa 10 tembakan per detik dengan cara konstan dan delay yang sama gitu kan ya. Nah, jadi ini hanya untuk darurat saja, baru turun. Itu pun kasih sekitar 7 sampai 8 tembakan per detik. Dan ini masih manusiawi guys ya. Nah, jadi jangan terlalu cepat juga gitu, kasihan orang. Oke, lanjut. Oke guys, di sini kita menggunakan makro untuk bermain point blank dengan senjata P90 guys. Nah, senjata P90 ini ya recoilnya nanjat sekali. Jadi kalau tanpa menggunakan makro, kita tembak seperti ini guys. Ya guys ya. Jadi recoilnya tuh kiri kanan sama ke atas tuh, tanpa makro nih. Nah, atau mungkin kalau mau main murni ya ini harus diklik-klik ya. Tapi kalau diklik-klik ini keluarnya lama guys. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita menggunakan makro akan terlihat seperti ini guys.
Ini makro nih guys ya. Nah, misalnya ini huruf O ini kepala orang nih. Kita tembak. Nah, ini keluarnya lumayan cepet ya. Keluarnya lumayan cepet dan recoilnya masih di situ-situ juga gitu ya. Kalau menggunakan makro guys ya. Nah, oke guys. Sekarang kita menggunakan senjata shotgun. Nah, senjata shotgun ini ya. Ini nembaknya kan satu-satu, dar. Ini kan satu-satu guys ya. Kalau mau cepat biasanya harus dikiki guys ya. Nah, ini sangat repot sekali. Tapi kalau kita menggunakan makro ya, jadi kita bisa satu klik, satu paket dengan sekali nembak, satu paket dengan ngeki gitu guys ya. Nah, jadi kalau kita mau enak ya dimakroin, atau mungkin lebih enak lagi ditekan guys ya. Tuh. Jadi sekali klik peluru bakal keluar semua gitu sampai habis. Nah, jadi kalau diklik ke sekali dia nembak ke sekali, kalau ditekan dia bakal nembak terus gitu ya tuh. Jadi nggak ada waktu kebuang. Nggak ada waktu kebuang dari kompaan ke satu sampai ke kompaan kedua gitu. Jadi habis nembak lagi seperti ini guys ya tuh. Kalau menggunakan makro. Oke guys, kita sudah masuk di akhir video ya. Sekarang saya ingin menceritakan kelebihan dan kekurangan mouse ini. Jadi untuk kelebihannya, yang pertama, mouse ini mempunyai fitur makro guys. Ini fitur makronya lengkap banget ya, advance banget. Kita bisa men-setting untuk game apapun, atau kita bisa men-setting untuk kerjaan apapun. Dan ini bisa se-customnya kita, semaunya kita. Jadi tinggal tergantung pintar-pintarnya kita nyeting atau cerdas-cerdasnya kita dalam membuat script gitu lah guys ya. Intinya, walaupun sebenarnya makro itu dikhususkan untuk orang noob. Makro itu hanya untuk orang manja, orang noob, dan orang curang ya guys ya. Kenapa? Karena makro itu kalau dipakai untuk orang-orang yang bermain game multiplayer ini sebuah perbuatan curang gitu. Kenapa? Karena kan orang bermain murni, kita bermain menggunakan makro, berarti kita curang dong, nggak fair play dong, nggak sportif dong, ya kan? Nah, jadi kalau makro ini untuk bermain game offline atau kerjaan kita segala macam lah ya, kita bisa menggunakan makro. Oke? Jadi itu nomor satu yang bisa dipertimbangkan dari mouse ini, yaitu kelebihan makronya. Yang kedua, harganya murah guys ya. 200 ribuan hari gini bisa fitur makro dengan se-advance itu. Yang ketiga, mouse ini responsif ya guys ya. Digeser-gesernya nih ya lumayan enak lah guys ya. Maksudnya lumayan responsif gitu. Sekarang dari sisi kekurangan. Jadi menurut saya kekurangan mouse ini ya, yang pertama dari sisi sensornya. Jadi sensornya ya setara mouse 200 ribu gitu. Tapi mouse 200 ribunya kalau kita bandingkan dengan mouse 200 ribu yang lain, ini udah dapat sensor yang bagus. Jadi kayak PMW 33 berapa gitu ya guys ya. Nah, ini 200 ribu sensornya masih standar banget ya guys ya. Jadi untuk orang-orang pemula mungkin tidak jadi masalah membeli mouse ini gitu ya, karena ngejar makronya. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah bermainnya jago dalam tracking, dalam aiming, dalam flicking, ini akan terasa sekali bedanya gitu ya. Kalau kita menggunakan mouse mahal gitu guys ya. Ya ini terserah kalian ya. Mau ini mouse makronya bagus tapi sensornya standar, ini balik lagi kepada kalian. Tapi kalau pribadi saya, dibandingkan dengan mouse yang lain, ini sensornya kurang ya guys ya. Oke, yang kedua ini mouse-nya berat. Ya walaupun sebenarnya kita bisa atur beratnya ya, dengan membuka baut di belakang lalu beratnya kita lepas. Yang ketiga, mouse ini kabelnya kaku guys ya. Tuh, kabelnya kaku guys ya. Jadi mungkin segini aja pendapat pribadi saya. Mungkin kalian bilang, bang ini nggak kekurangan, bang ini bukan kelebihan ya. Terbalik lagi, ini pribadi saya karena saya membandingkan dengan mouse merek sebelah ya. Jadi sekali lagi sebelum video ini saya tutup, kalau kalian membeli mouse ini karena mengincar makronya ya nggak apa-apa ya. Apalagi kalian seorang pemula. Tapi kalau kalian membeli mouse ini karena ngincar sensor dan makro, kalian mimpi guys ya. Kalian nggak akan mendapat sensor yang seperti mouse harga 500 ribu sejuta di mouse ini. Untuk game-game standar yang tidak memerlukan aiming tracking yang akurat, mouse ini bisa jadi pilihan karena fitur makronya yang luar biasa advance. Oke guys, mungkin segini aja video dari saya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang cari-cari mouse. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.